Halo guys, kembali lagi bersama saya Baren. Jadi kemarin kan sudah ya proyek-proyek seperti itu kan. Nah kali ini kita akan belajar tentang Tinkercad dan dasar dari C++. Nah sebelumnya ada proyek Python ini. Sekarang kita mulai transisi ke C++. Oke. Nah alur kali ini robotika dasar dengan Tinkercad. Nah robotika dasar ini benar-benar dasar banget. Yang simple banget lah, nggak terlalu spesifik. Kemudian ada logika dan contoh program, konsep C++ dan tips menulis kodenya, kemudian ada roadmap lanjutan, kemudian ada setup C++ sebelum memprogram kita bakal setup dulu di lokal karena sebelumnya kan kita belum setup lokal yang menggunakan C++. Kemudian nanti kan kita juga bakal mengetahui struktur dasar dasar dari C++, kemudian mencetak hello world di C++. Nah, kalau ini kita akan belajar robotika dasar dengan Tinkercad. Nah, robotika ini nih benar-benar dasar banget, yaitu contoh contohnya itu kontrol LED. Nah, awalnya untuk membuka Tinkercad untuk membuat program sederhana kontrol LED, kita buka saja website Tinkercad. Yang ini tinkercad.com. Oke, sudah dibuka. Mari kita buka. Nah, setelah dibuka, bagi yang ini kan sudah yang punya akun. Untuk yang belum punya akun bisa masuk ke akun, nanti bakal milih login. Saya contohkan ya, misal, nah, di sini bagi yang belum punya nih bisa sign up, kemudian create personal account, nah, sign in with Google bagi yang belum punya. Karena yang sudah punya nanti bisa langsung masuk ke halaman dashboard home, kemudian ini contoh sederhananya untuk kontrolnya. Sebenarnya kalian nggak usah terlalu memahami ini banget. Ini cuman gambar breadboard dari power. Nah, bagi yang ingin menyelam ke robotika, bakal belajar kayak gini-gini lah. Nah, untuk menjalankan ini, bisa di start simulasi. Namun, sebelumnya, kita perlu memprogram dulu nih, karena Arduino merupakan microcontroller, jadi kayak dia itu perlu diprogram terlebih dahulu. Nah, ini kita hilangkan dulu ya. Jadi, di sini itu, dia kabelnya dari pin ke-7 masuk ke pas push button. Nah, ini kita akan masuk kontrol. Kita akan membuat kendali, misal push button ini diklik, LED-nya akan menyala. Kita melalui kode. Nah, ini di sini juga ada blok dan teks. Teks dari C++. Teks dari bloknya ini. Kemarin kan kita sudah belajar dari scratch kan. Nah, ini mirip banget. Tinggal dimasukin if misal ini if, jika ini nek di sini ini kan ada pilihan high dan low. High itu menandakan true, low menandakan false. Jadi kalau high itu bakal dipencet nantinya. Oke, kemudian input read digital pin. Read dia akan membaca pin ke-7 itu menjadi high. Jika high, maka nanti output LED di sini dia ke arah pin ke-9. Set pin 9 to high. Jika enggak, set pin 9 to low. Ya, kita bisa jalankan di start simulation di bagian kanan atas. Saya coba diklik. Nah, sebentar salah. Ini rate digital pin sama dengan tadi kan lebih kecil. Sama dengan high tadi besar ya. Coba kita review ulang. Jika pin
pin 7 di sini itu high, maka pin 9 yang dia itu menyatakan LED akan menyala. Coba kita klik. Nah, dia akan menyala LED-nya. Ya, seperti itu dasarannya nih. Bagi yang kalian tertarik dengan robotika bisa belajar lebih dalam karena ini nantinya kita belajar C++. Ya, C++ juga ada di sini. Sebenarnya dalam ini itu juga ada C++, yaitu ini kanan. Void setup merupakan fungsi setup. Beda. Di kemarin kan si Python kan menggunakan def untuk fungsi. Kalau C++ dia menggunakan void. Yang void itu merupakan tidak akan mereturn nilai. Void loop. Loop itu akan mengulang-ulang terus jika di dalam program Arduino ini. Jika digital read itu high sama dengan high. Nah, di sini itu jika di C++ dia menggunakan kurung buka, kurung tutup. Tidak hanya langsung di indent indent saja, nah di tab gitu. Jadi tidak perlu menggunakan titik dua di sini. Else delay. Delay ini dia programnya akan seperti di Python tuh seperti sleep, fungsi sleep seperti itu. Nah, ini kan ya belajar dikit-dikit lah. Nanti kalian bisa belajar lebih dalam lagi. Nah, ini kan dari blok biar kita tahu nih logika dari blok jika dijadiin ke bahasa program itu seperti apa, kita bisa melalui website Blockly. Kita cari aja website Blockly. Nah, Blockly ini yang dari Google ini, developer.google.com. Nah, kemudian scroll saja. Nah, di sini ada pilihan try Blockly. Nah, ini sudah ada contohnya. Di bagian kanan ini sudah ada programnya. Varcon set count to one. Set count to one itu mengartikan bahwa ini variabel count itu nilainya sama dengan satu. Ini repeat, itu kan perulangan kan kemarin sudah kita pelajari. While count kurang dari 3, jika kurang dari 3, dia akan mencetak hello world dan countnya akan bertambah satu. Coba, ini kan juga selain JavaScript bisa Python. Python seperti ini. Python kan sudah tahu kan kemarin kan udah belajar nilai variabel count, perulangan while, kemudian ada PHP juga. PHP di sini itu variabelnya menggunakan dolar. Dolar sama dengan satu dolar count nama variabel. Ketika PHP itu juga sama kayak C++, jadi pakai kurung berawal buka tutup. Seperti JavaScript juga. Ya, jadi itu logikanya seperti itu. Jadi, nah kemudian konsep C++ itu sebenarnya sama kayak konsep program-program lainnya. Dari kita tuh kayak mendefinisikan masalah dulu, dari kemudian jadiin algoritma, langkah-langkah penyelesaian masalah, lalu jadi kode. Nah, untuk penyelesaian masalah, dari misal masalah besar, bisa ubah jadi kecil-kecil. Misalkan kalkulator. Kalkulator kan banyak fungsi ada tambah, kurang. Nah, bisa dipecah menjadi fungsi tambah sendiri, fungsi kurang sendiri, kali sendiri, bagi sendiri. Nah, dari tadi kan sudah ada konsep pemecahan masalah. Dari pemecahan masalah itu bisa kita gabungin menjadi satu kesatuan, menjadi program itu jadi sangat bahasanya itu kuat, kuat, sangat apa ya, lebih ke powerful. Oke, nah tipsnya ini dalam ngoding itu keep it simple. Jadi program itu harus tetap simple. Simple bukan berarti minim minim kayak nama variabel misal tadi di blok ini minim misal count
CNT aja jangan juga. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kan simple. Con, variable con. Itu sudah simple ini. Seperti contohnya. Kemudian jika belum tahu tentang informasi, kita bisa cari di internet. Sebenarnya cari di internet itu bukan berarti kita nggak pinter, tapi malah kita malah mencari informasi yang lebih dalam. Seperti itu. Oke. Kemudian bisa kita cari sesuatu di internet apa itu di sini ya kan. Kemudian, nah kemarin-kemarin kan sudah belajar dasar-dasar dari coding. Nah, misal dari paling kiri sendiri itu kan dasar-dasarnya misal dari PHP, C++, Java, Python. Itu sebenarnya itu bahasa itu merupakan hanya sintaksis saja. Dasarnya itu kayak dari logika. Logika itu yang dari blok seperti Scratch tadi itu. Dari blok-blok itu kita paham logika, kemudian kita ubah menjadi bahasa pemrograman. Dijadiin sintaks. Ya kita ubah menjadi bahasa program. Nah, dari bahasa program itu kita bisa jadi robotika, membuat web, mobile apps, backend, web backend, Android, membuat apa sistem administrasi dan banyak lagi sebenarnya gak hanya ada yang di sini. Nah, buat kalian yang bingung, itu sebenarnya eksplorasi dulu aja. Misal mau ke Python dulu, mau ke C++, cobain semuanya. Kemudian nek, wah, lihat juga pasarnya misal, wah, aku misal cocok di sini. Nah, pasarnya juga pas nih. Wah, langsung spesialis. Alias pelajari lebih dalam lagi. Nah, mungkin sudah belajar kayak logika, logikanya harus kayak roadmap ke depannya bisa menjadi apa aja. Nah, kali ini, setelah ini, kita akan setup C++ yang bakal dipakai juga untuk materi selanjutnya, part-part selanjutnya. Nah, kita bakalan install MSIS2 dan ekstensi C++ di VS Code. Oke, caranya tinggal buka MSIS2, masuk ke websitenya. Nah, kemudian kita download, kemudian kita juga install juga ekstensi C++ di kita cari saja C dan C++ extension pack. Kemudian bisa diinstal ini, karena ini sudah terinstall, maka hasilnya seperti ini. Nanti di pilihan sini klik aja install. Nah, setelah terdownload ini, kita langsung klik open, kita next, next saja, next. Nah, nanti setelah diinstal, kita ikuti saja instruksi yang ada di sini. Ini kan sudah tadi, kita tunggu sampai di sini. Ambil buat folder program untuk mencoba Hello World. Kita tunggu saja. Nah, setelah terinstall, setelah finish segini, caranya kita matiin aja dulu. Kemudian kita ikuti seperti websitenya, langkah-langkah di websitenya. Buka terminal dulu, MSIS. Kemudian kita copy yang ini, pacman, bagian kanan ini, copy. Tidak, misal.
Terus kalau nggak bisa, set fragment min kiwi. Sama seperti yang ada di websitenya saja. Kita ikuti. Kita Y besar. Nah, ini kita tunggu lagi. Nah, setelah selesai seperti ini, kemudian kita install lagi tambahan di sini namanya code runner ini kita install tambahan buat bisa menjalankan kode. Kemudian kita konfigurasi Visual Studio Code-nya. Kita tambahkan lagi yang di MSIS ini, install lagi. Yaitu, klik copy saja fragment ini. Kita tunggu. Nah, setelah selesai seperti ini, kemudian kita lanjut. Nah, setelah terinstall seperti ini kan tadi, yang toolchain ini, kemudian kita masuk ke edit the system environment variable, kita edit environment variable, kemudian path, klik 2 kali, kita new ini pada, jika tidak, kita masuk ke tempat install tadi, masuk ke bin, langsung kita copy. Kita copy di bagian tab atas, di bagian kita sini new, kita copy saja. Karena di atasnya sudah ada, ini tidak usah. Oke. Setelah di copy, nanti diklik OK saja. Nah, setelah OK, kita bisa coba di CMD, misal GCC. Nah, sini sudah terinstall GCC-nya. Saya setup C++ tadi. Nah, struktur dasar C++ kan seperti ini. Dia itu ada include library, kemudian ada blok fungsi mainnya. Nah, kita akan menjalankan hello world di C++. Setelah kita install, kita bakal jalankan. Kita buat new, misal new.c++. Ini enggak, kalau tidak, hello world C++. Awalnya, kita masukkan include library. Nah, library yang bakal kita gunakan yaitu IOStream. Nah, fungsi IOStream itu apa? Fungsi IOStream itu library untuk input output. Kita masukkan integer main. Main ini merupakan fungsi utama. Kemudian standar. Ini sebenarnya langsung saja. Ya, langsung out. Tab. Kasih nama. Halo dunia. Jangan lupa di bagian akhir ada titik kurung 2. Return. Kalian kita tidak memberikan nilai kembali. Kan nilai apa-apa. Untuk merannya, di klik kanan atas, ini ada panah ke bawah, kita run code. Nah,
kemudian akan keluar halo dunia. Nah, biar ini kan misal kalau mau mengeluarkan si out, kita kan bakal mengeluarkan STD terus kan. Biar nggak ngeluarin STD ini, kita menggunakan, kita tambahkan using namespace STD dan B2. Ini STD-nya bisa dihapus saja. Coba kita running ulang. Nah, dia akan ngeluarin hal yang sama. Biar kalian nggak usah nulis ulang lagi yang STD STD. Oke. Nah, kali ini kan udah selesai. Oke. Oke, terima kasih telah menonton. Ya, jangan lupa istirahat juga ya. Istirahat makan ya, dan lain kebutuhan kalian yang lebih penting lah. Selain belajar juga. Ya, terima kasih.